Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sofyan Ali hadir kembali dalam bincang pengawasan yang akan tayang di YouTube channel Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia setiap hari Selasa dan Jumat. Jadi jangan lupa untuk follow, subscribe, juga like dan komen untuk bisa mendukung program unggulan dari TU Humas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia semakin berkembang pastinya. Dan kali ini saya sudah berada bersama dengan Bapak Rektor dari IAIN Purwokerto ya Pak. Halo, Assalamualaikum Pak Rokib. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya izin untuk buka maskernya terlebih dahulu Pak. Iya. Iya. Dan kali ini akan kita bincang terkait perubahan status dari IAIN Purwokerto menjadi UIN Saizu ya Pak? Saizu. Benar ya Pak? Benar. Ya, seperti itu. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita bahas perbincangan ini lebih mendalam mengenai perubahan status tersebut, sebelumnya kita mau bincang-bincang ringan dulu nih dengan Bapak. Iya. Nggak apa-apa nih Pak, diizin buka dulu Pak. Iya. Ya Pak, bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai biografi Bapak nih Pak? Iya. Iya. Saya Muhammad Rokib. Ya, dulu bapak saya menginginkan saya jadi orang yang terpuji seperti Nabi Muhammad. Kemudian Rokib itu malaikat pencatat amal baik. Iya, betul Pak. Sehingga selalu baik. Karena itu menjadi orang yang terpuji. Iya. Kemudian saya aslinya dari Lamongan, Jawa Timur. Dari Lamongan, Jawa Timur. Iya, Lamongan, Jawa Timur. Orang menyebut Bangladesh. Bangladesh, apa Iya, itu Pak? bangsa ini Lamongan Deso. Oh, bangsa ini Lamongan Deso. Iya. Oke. Kemudian dari Lamongan, MI, MTS di Lamongan, kemudian Madrasah Aliyah Negeri di Jombang, lalu S1, S2, S3 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke. Kalau istri Pak? Istri dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Tapi sudah diboyong ke sini semua ya? Sudah Pak? diboyong ke sini. Jadi ini kuliah Kecantol. Kecantol. Oh, iya. ketemu jodohnya pada saat kuliah ya Pak? Iya, saat kuliah, Oh, saat luar nyantri biasa. di pesantren Kerapiak Yogyakarta. Kerapiak Yogyakarta. Kalau anak Pak, ada berapa nih Pak? Anak ada 4. Ada 4. Ada 4. Ya, satu sudah hampir selesai sama yang kedua. Yang ketiga masih di SMK, yang terakhir masih di madrasah. Masih di madrasah. Oke. Ya, sebelumnya nih Pak, kita di Bincang Pengawasan, ini program unggulan TU Humas, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan terima kasih sebelumnya Pak, sambutan hangat sudah diberikan kepada kami. Iya. Nah, dan ini kita akan berbincang kembali Pak sekali. Saya mohon maaf ini pakai pakaian pramuka ini. Nah, Sedang ini yang mau saya tanyakan Pak. Ini tadi saya sempat masuk ke depan, sempat udah banyak sekali rombongan yang menggunakan pakaian seragam pramuka. Ini dalam rangka apa nih Pak sebenarnya? Dalam rangka persiapan perkemahan nasional Wirakarya di Palembang. Oh, di Palembang. Palembang. Itu tanggal berapa Pak? Tanggal 11 sampai tanggal 17 Juli yang akan datang. Oke, berarti bulan depan ya Pak? Bulan depan. Ya, semoga acaranya lancar Pak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ini Pak, terkait biografi ini masih sekitar biografi nih Pak. Hobi nih Pak. Iya. Hobi Pak Rokib sebenarnya apa nih Pak? Saya hobinya itu ini membaca. Membaca. Jadi kalau sudah membaca plus kalau menulis ya. Itu ini saya itu lupa waktu. Lupa waktu Pak. Ini ada spesifik buku apa yang dibaca itu Pak? Ya saya ini ragam sekali. Kalau sedang menikmati buku khususnya pada ini sejarah dan cerita novel ya, gitu, wah itu saya nikmat sekali membacanya. Oke. Berarti tidak ada spesifik tapi lebih ke semua buku dibaca ya Pak? Iya, semua buku saya baca. Jadi saya ini cenderung gila baca, gila buku. Oke. Jadi kalau misalnya ke toko buku melihat buku, kalau pulang tidak membeli buku, pening kepala. Pening kepala. Iya. Wah, ini salah satu hobi yang sangat menarik dan bisa ditiru untuk anak-anak milenial atau Gen Z saat ini ya Pak. Iya. Karena dengan membaca kan pasti banyak informasi yang bisa kita dapat ya Pak. Seperti itu. Dan insya Allah bisa jadi seperti Bapak nih ke depannya. Amin. Terkait kuliner Pak, apa nih Pak kuliner khas dari Purwokerto yang mungkin bisa rekomendasi? Iya, kuliner kita ini yang paling populer mendoan. Jadi mendoan itu tempe dicetak dibuat tipis-tipis gitu, kemudian digoreng. Mendoan itu ini semi kering semi basah. Oke. Jadi mendoan itu
ini istilah untuk yang tidak kering, kalau kering menjadi keripik. Keripik, nah ini dimakan anget-anget gitu, wah luar biasa. Jadi proses pematangannya tidak terlalu matang, tapi tidak juga mentah ya Pak? Tidak mentah, iya. Nah ini kalau mendoan saya sebenarnya sudah tahu nih Pak. Oh, cuman mendoan dari Purwokerto sendiri ini saya nanti bakal coba. Wah nanti silakan. Nah, siap Pak. Nanti bisa staf mencarikan. Oke siap Bapak. Khas Purwokerto. Khas Purwokerto ya Pak. Oke. Kuliner, terkait kuliner pasti kalau kita terlalu banyak makan juga tanpa olahraga kan Pak bisa jadi sumber penyakit seperti itu. Nah kalau olahraga favorit sendiri Pak? Jogging. Iya. Ini rutin Pak? Ya kadang-kadang kalau tidak ada barengan acara. Okay. Saya ini punya kesulitan untuk membagi waktu karena setelah dari kampus ya pagi gitu sampai sore, nanti di rumah ada pesantren. Ada pesantren. Jadi kadang mau jogging sudah siap-siap ada tamu. Okay. Nah, ini problemnya. Maka kami upayakan, kami ini sering melaksanakan olahraga itu bersama para santri dengan cara bersih lingkungan. Bersih lingkungan ini kalau istilah di pesantren namanya roan ya Pak? Ya, jadi bersih-bersih nanti ngajak sambil. Rutin dilakukan Pak? Rutin dilakukan? Rutin kita lakukan setiap ada waktu senggang saya mesti ngajak. Seperti itu? Iya. Sebagai bagian dari sapaan terhadap para santri, mengakrabkan sekaligus menyehatkan. Ya pemirsa, masih di Bincang Pengawasan. Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih terkait perubahan status IAIN menjadi Win Saizu ya Pak, seperti itu. Saya mau tanya dulu nih Pak, sebenarnya Pak bisa dijelasin nggak sih Pak background pendidikan Bapak dari awal sampai dengan posisi saat ini itu bisa historicalnya seperti apa Pak? Iya, saya ini pendidikannya linear. Iya. Kalau secara formal itu mulai dari Madrasah Ibtidaiyah. Saya tidak mengenal TK. Belum ada TK waktu itu ya. Belum ada TK. Jadi itu di mana posisi Pak? Di Lamongan. Di Lamongan. Desa saya namanya Kanugrahan. Gerumbulnya atau perdukuhannya Pagendingan. Iya, Kecamatan Maduran. Dulunya Sekaran. Waktu saya masih kecil Sekaran. Kemudian tatkala saya sudah meninggalkan daerah, itu jadi Maduran. Ada Pemekaran. Pemekaran. Di sini saya di desa kami ada Madrasah Ibtidaiyah Bakhrul Ulum Pagendingan, di situ saya belajar. Kemudian di Madrasah Sanawiyah Hidayatul Ummah Pringgoboyo. Ya, Pringgoboyo. Ini daerah yang dikenal oleh masyarakat sekitar dengan daerahnya Joko Tingkir. Sama di sana ada Sumber Bata. Ya, Sumber Bata. Jadi agak unik ini desa ini. Ada Sumber Bata, saya ingat tahun 71 apa 72. Iya. Jadi Pak Kiai Kusyairi ingin merenovasi masjid, Masjid Tiban kata orang tua. Itu kok sudah ini rapuh gitu. Kemudian mimpi di malam hari, kamu kok kayaknya ini agak prihatin, susah, sedih ngapa gitu. Didatangi ada orang pakai pakaian putih-putih gitu ya. Ini dibilang saya ingin merenovasi masjid itu. Loh memangnya kenapa? Nggak punya dana. Kalau mau dibangun biayanya tinggi, lalu dananya dari mana gitu. Oh nggak usah repot-repot. Itu kan di depan masjid itu, di tengah kuburan tua itu ada bata itu. Itu saja nanti cukup untuk membangun masjid. Seperti itu. Nah, sudah setelah itu ya sampai 2 kali itu datang ke kuburan itu ternyata nggak ada. Nah, kemudian yang ketiga setelah mimpi itu beliau ini sambil doa memejamkan mata. Ternyata ada itu baris gitu. Ini rumpun bambu ya di bawahnya itu. Di bawahnya ini membujur ke sana gitu. Dan itu kemudian diberi batasan benang. Batasan benang. Jadi lebarnya segini ya. Sampai dalamnya itu kira-kira setinggi orang. Itu di situ bata besar-besar gitu. Saya waktu itu masih bisa membawa
ini 1, 2 ini dari kuburan, tengah kuburan ke masjid. Nah kemudian dihentikan oleh pemerintah karena dianggap ini merusak lingkungan. Ya ini merusak lingkungan karena mobil dari Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, kota-kota besar itu datang ke situ. Ini tanah dan jalan-jalan itu wah ini dianggap kurang sportif lah ininya, kayaknya mengganggu dan seterusnya. Dihentikan dengan jaminan masjid ini nanti akan dibangun dengan biaya pemerintah. Ya sekarang itu di Madrasah Sanawiyah saya. Kemudian di Madrasah Aliyah di Jombang, Denanyar Jombang. Kemudian setelah itu kuliah S1 Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Waktu itu masih IAIN. Kemudian S2 Pendidikan Islam. Kemudian S3 Islamic Studies, konsentrasi filsafat pendidikan Islam. Jadi linear saya, madrasah, kemudian jadi kuliahnya di keagamaan ya Pak ya, seperti itu. Untuk perjalanan karir Pak, kita bisa bilang untuk bisa posisi sampai dan detik ini dimulai dari profesi apa nih Pak? Ya. Setelah lulus dari S1. Ya. Saya ini selain tadi sekolah formal tadi itu, saya selalu di pondok pesantren. Pondok pesantren yang pertama Hidayatul Ummah Pringgoboyo, kemudian pernah di Tebuireng Jombang, di Langitan Tuban, di Lirboyo Kediri, di Denanyar Jombang, kemudian yang terakhir di pesantren Kerapiak Yogyakarta. Agak lama saya di situ. Nah, di sela-sela begini ini saya senang berorganisasi apa saja itu pokoknya. Waktu di Madrasah Aliyah juga demikian, senang organisasi. Waktu kuliah juga demikian. Waktu kuliah S1 itu sekitar 10-an macam organisasi. Ada organisasi kedaerahan, Lamongan, ada alumni, ada kepemudaan, ada organisasi ekstra kampus, intra kampus, organisasi dakwah. Saya terjun ke beberapa daerah gitu di Yogyakarta. Saya ingat sekali waktu awal terjun itu namanya Kodama, Yayasan Kodama, Korp Dakwah Mahasiswa Islam. Itu kita diserai desa namanya Sangkal. Ya ini belum bisa sholat, belum bisa wudhu. Sholatnya itu juga kadang awalnya katanya mbah-mbah di situ menghadap ke utara ke Gunung Merapi. Gitu. Bacanya juga belum bisa. Nah kita mendampingi mereka itu. Sempat ada kesulitan Pak? Ini kan terlalu aktif sekali nih Bapak dulu. Ya saya selalu membuat time schedule. Jadi misalnya hari ini jam sekian ngapa gitu sampai nanti istirahat. Pada hari Senin ya, Senin, Selasa, begitu juga sampai dengan hari Ahad. Ya, jadi sampai liburan apa yang harus saya kerjakan. Dan ini saya sudah biasa membagi waktu. Sudah membagi waktu. Saya ini saking semangatnya untuk belajar ya, tadi membaca itu ya. Saya itu waktu masih di rumah, sebelum ke pondok itu ya, kalau sambil makan, ini sambil baca. Iya sambil baca. Jadi buku saya letakkan di depan gini. Ini ada radio ini berdiri gitu, ya, saya sambil makan begini. Ini nanti ya lumayan dapat 1 bab atau berapa gitu. Ya. Senang sekali. Kalau yang kawan-kawan tidur, misalnya tidur di mana, ini saya mesti bawa buku. Saya bawa buku. Lagi misalnya saya kalau pulang bantu orang tua ke sawah, sawah. Kebetulan bapak saya ini meninggal, saya kelas 2 Madrasah Sanawiyah. Kemudian ibu menyusul meninggal tatkala saya ini kuliah semester 3. Nah di situ saya sudah terbiasa ini apa saja itu saya ini tradisikan untuk membaca. Membaca. Ya kalau misalnya ke sawah, itu saya bawa buku, saya letakkan di balik kaos saya. Saya wadahi tas kresek itu, saya masukkan gini sampai di sawah kira-kira jam segini istirahat saya buka gini. Saya noleh kanan kiri, kalau nggak ada orang saya baca. Kalau ada orang saya sembunyikan. Karena tidak dikritik, masa ke sawah kok bawa buku. Nah, jadi saya itu nggak suka dipuji orang. Ya, kalau dipuji itu saya nggak enak rasanya itu. Saya ingin menjadi orang biasa-biasa saja, tetapi saya ingin berikhtiar yang luar biasa. Tapi kalau ini Pak, saya nggak bisa menampik kalau saya harus muji Bapak nih Pak. Ternyata memang minat bacanya itu memang sudah dari sejak kecil seperti itu. Itu jarang sekali ditanamkan untuk orang-orang zaman dulu terlebih seperti itu kan Pak. Jadi ya ini salah satu bisa ditiru untuk
para pemirsa di rumah yang mungkin sudah mempunyai anak, ini bisa menanamkan sifat gemar membaca seperti itu. Nah, untuk bisa sampai di posisi rektor saat ini, Pak, ini mulai menjabat sebagai rektor IAIN Purwokerto ini sejak tahun berapa, Pak? 2 tahun yang lalu, tahun 2019. Ini sebagai rektor setelah mengikuti seleksi administrasi di Senat sini, kemudian dikirim ke Jakarta. Alhamdulillah informasinya ranking 1, kemudian tidak lama dilantik sebagai rektor IAIN Purwokerto. Itu juga gitu, langsung saya ini tidak biasa, ini kerja lama. Jadi saya itu motonya itu ya, kerja cepat, mutu tinggi, servis memuaskan. Wah, ini luar biasa nih, servis excellence seperti itu. Mutu tinggi, servis memuaskan. Baik, Pak, ini informasi yang sangat menarik sekali dan perbincangannya sangat menarik sekali nih dengan Pak Rokib. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak, terkait perubahan status IAIN menjadi UIN, Pak, seperti itu. Apa nih, Pak, langkah-langkah awal yang kemarin sempat dilakukan untuk bisa sekarang kan berdasarkan Perpres nomor 41 tahun 2021. Iya, sudah resmi menjadi UIN. Tapi sempat di depan tadi itu masih IAIN ya, Pak? Iya. Nah, itu bisa diceritakan, Pak? Iya. Jadi saat saya dilantik pada bulan April tahun 2019 itu, saya langsung mengumpulkan potensi yang ada, menyiapkan SDM yang menurut saya bisa bekerja kompak satu frekuensi untuk memajukan lembaga. Semua saya ajak bicara, kemudian saya distribusikan SDM yang ada itu untuk mengemban amanah sesuai dengan kapasitas dan pengalamannya. Sudah, setelah itu pelantikan selesai, langsung genjot membuat proposal untuk UIN. Berarti ini bisa dikatakan ini salah satu progja dari Bapak setelah menjabat. Iya. Jadi keinginan kami utamanya saat dilantik itu adalah bagaimana alih status ini berjalan lancar. Awalnya sih kita rencanakan di dalam Renstra kita itu tahun 2022-2023. Rencananya. Alhamdulillah tahun 2001 itu alhamdulillah bisa kita percepat dan bisa mendapatkan status dengan Perpres nomor 41 tahun 2021 yang ditandatangani tanggal 29 Ramadan. Kemarin bertepatan dengan tanggal 11 Mei. Nah, ini juga luar biasa bagi saya di akhir bulan suci Ramadan yang bulan berkah, kemudian ditandatangani. Semoga UIN Saizu ini membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, terkait itu, Pak, latar belakang pemilihan nama, Pak. Ini tercetus untuk bisa milih nama Profesor Dr. Kiai Haji Saifuddin Zuhri ini. Ini apa yang melatar belakangi, Pak? Kita ini menginginkan satu perguruan tinggi yang memiliki reputasi internasional, akan tetapi memiliki pijakan kuat terhadap budaya lokal. Terkait dengan nama, kita menyisiri tokoh-tokoh lokal, tetapi memiliki reputasi internasional. Maka sampailah pada nama Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Dia adalah kelahiran Banyumas ini, tepatnya adalah Sukaraja. Ya, yang kota Mendoan dan Kripik tadi itu. Di situ dia adalah seorang santri, ilmuwan, intelektual, ditandai dengan profesor, gelar profesor, intelektual, akademisi kampus. Karena dia ini secara akademik juga mendapatkan gelar profesor, berarti diakui oleh kampus. Kemudian dia ini seorang ulama karena dia adalah pernah menjadi Khatib Suriah atau menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini berarti keulamaannya dia diakui bukan saja nasional, tetapi juga memiliki reputasi internasional karena dia menjadi delegasi bagi organisasinya untuk kepentingan-kepentingan yang lebih luas. Nah, termasuk dia menjadi Menteri Agama. Menteri Agama berarti dia mendapatkan pengakuan secara politik juga oleh masyarakat Indonesia, dalam hal ini memiliki mandat untuk mengembangkan Kementerian Agama. Dan yang berikutnya adalah
Kiai Saifuddin Juri ini seorang penulis. Penulis. Kalau bisa seperti banyak Bapak buku. nih, Pak. Iya, penulis ya, seorang penulis yang enak dibaca tulisannya, dan dia adalah seorang wartawan. Penulis, wartawan. Selain itu, Kiai Saifuddin Zuhri ini adalah orang yang mampu melahirkan kader-kader bagus di belakangnya itu. Banyak pengagum dan diakui, termasuk putranya juga menjadi menteri agama. Sehingga apa yang kita rekam dari jejak beliau ini sungguh lekat dengan apa yang kita cita-citakan. Termasuk yang menandatangani nanti kalau sampai lihat di sini ada piagam penegerian. Dulu IAIN ini adalah sekolah tinggi atau perguruan tinggi Sunan Kalijaga di Purwokerto swasta. Nah, kemudian berdiri tahun 1962, dinegerikan tahun 1964. Yang tanda tangan penegerian adalah Profesor Kiai Haji Saifuddin. Jadi ini melatar belakangnya. Iya. Jadi ini banyak sekali dari yang adalah tokoh yang lahir di daerah Banyumas, Penginyongan, kemudian seorang ulama, akademisi, wartawan, penulis, politisi. Kemudian dia punya jasa besar untuk menegerikan lembaga yang kita cintai. Ini ada yang menarik nih Pak, pemilihan nama yang memang sangat identik sekali ya Pak ya dengan prestasi dari beliau sendiri untuk Pak Kiai Haji Saifuddin Zuhri ini. Dan ini kalau kita akronimkan itu unik Pak. Satu nama yang mirip sekali dengan bahasa Jepang. Yang artinya kurang lebih measurement juga atau pengukuran atau ukuran atau takaran seperti itu. Saizu seperti itu. Dan ini takaran yang dimaksud ini apa ada target tersendiri nanti UIN-nya ke depannya Pak? Jadi UIN kita ini ingin membuat keseimbangan, keterpaduan antara ini sisi kanan dan sisi kiri. Misalnya ya ada orang beragama yang ke kanan-kanan, ke kiri-kirian. Orang yang berpikir seringkali ke kanan-kanan, ke kiri-kirian. Kita akan mengembangkan Islam tawasud, tawazun. Jadi tasamuh, moderat di tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tidak terlalu mengedepankan duniawi material, tetapi juga tidak terlalu mengedepankan spiritual sehingga lupa akan material. Kita seimbang antara duniawi ukhrawi, antara barat timur, antara kepentingan nasional, kepentingan agama. Jadi ada religiusitas sama nasionalisme itu harus bergandengan bersama-sama. Jadi apa yang kita inginkan adalah terukur keseimbangannya, terukur kemajuannya. Jadi ini menggunakan kata saizu. Awalnya kita sebenarnya ini nyari-nyari kira-kira istilah apa ya yang mudah. Kalau Profesor Kiai Haji Saifuddin Juri kan panjang. Betul. Ini nama yang pendek tapi bisa mudah diingat. Itu adalah saizu tadi itu. Saifuddin Zunya Juri. Saizu. Kita cari di kamus waktu itu. Pak Lukman sendiri sebagai putranya juga tanya apa itu saizu artinya. Tadi itu ukuran, takaran itu dalam bahasa Jepang. Betul. Nah kemudian kita maknai kok bagus sekali. Ini adalah sesuai dengan cita-cita kita untuk mengembangkan lembaga ini menjadi kebanggaan. Bukan saja kita ini keluarga besar UIN Saizu, keluarga Profesor Kiai Saifuddin Juri, tapi juga kebanggaan semua masyarakat dan dunia. Harapannya seperti itu. Dan kita aminkan ini harapannya UIN ini untuk bisa sesuai dengan pemilihan nama ini tadi ya Pak. Terkait ini Pak, UIN Saizu ini sendiri mungkin bisa kita mendeskripsikan atau menceritakan total dari fakultas kemudian mahasiswa dari UIN Saizu sampai dengan detik ini berapa nih Pak? Fakultas kita ada 5, yaitu Fakultas Tarbiyah yang paling lama, kemudian Fakultas Syariah, kemudian Fakultas Dakwah, lalu Fakultas Fu'ah. Fu'ah itu Usuluddin, Adab dan Humaniora. Jadi 3 fakultas jadi 1, kemudian FEBI, Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian ada Pasca Sarjana. Pasca Sarjana ini ada S2. Ini meliputi ada 7 program studi, kemudian ada 1 S3 Islamic Studies.
Dari fakultas-fakultas yang telah disebutkan tadi Pak, ataupun jurusan-jurusan yang sudah disebutkan tadi, apa yang menjadi program unggulan atau fakultas favorit yang paling banyak sekali diminati mahasiswa? Kalau ukuran favoritnya itu pada peminat mahasiswa, dari 11.000 mahasiswa kita, itu yang saat ini 11.000 ya Pak? 11.000. Okay. Nah, mahasiswa kita ini paling banyak itu ya seperti hanya perguruan tinggi lain, itu PAI mahasiswa difavoritkan oleh banyak calon mahasiswa. Berarti mayoritas persentase mahasiswanya lebih banyak ke sana ya Pak? Ya, tapi ya. Kemudian yang kedua itu FEBI. Ya, ekonomi Islam ini, ekonomi dan bisnis Islam ini ranking kedua setelah FEBI ya. Berarti passing grade-nya bisa lebih tinggi nih. Iya. Nah, itu ini kayaknya animo seperti ini itu tidak lepas dari satu orang ingin menjadi guru. Karena guru ini dianggap lebih mudah untuk dilaksanakan oleh semua kalangan. Berikut martabat guru itu dianggap ini lebih tinggi di masyarakat dan seterusnya. Kemudian kalau yang ekonomi ada keinginan kuat untuk ikut partisipasi meningkatkan kesejahteraan. Pengembangan ekonomi umat sekarang ini menggeliat di mana-mana. Iya, betul sekali Pak. Terkait ini Pak, untuk memancing minat dari calon mahasiswa baru untuk bisa terus bergabung menjadi keluarga besar UIN SAIZU saat ini. Nah, ini kan pasti ada kiat-kiat atau program-program unggulan dari UIN SAIZU ini sendiri Pak. Apa Pak yang menjadi program unggulan saat ini? Program unggulan kita yang sudah kita laksanakan sebagai bagian dari peningkatan standar kualitas kita ini adalah yang pertama ini pesantren mitra. Pesantren mitra ini bermanfaat untuk mengupgrade semua kemampuan dasar keagamaan, mulai dari membaca, menulis, kemudian memahami Al-Quran sebagai basic keilmuan dasar bagi setiap mahasiswa. Itu juga ini bisa memberikan peluang bagi semua mahasiswa itu untuk pengembangan bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena miliunya ini sudah tertata. Beda dengan kalau ini kos. Jadi mereka ini diharapkan untuk bertempat tinggal di pesantren mitra itu minimal 1 tahun. 1 tahun. Dan banyak juga yang sampai akhir, bahkan ada yang sampai S2 rampung juga masih di pondok. Ini antara lain pengembangan untuk program unggulan kita itu pesantren mitra. Kita punya 35 mitra pesantren. Oh, seperti itu Pak. Nah, ini pertanyaan saya menarik Pak. Ini pesantren mitra, apakah ini memang pure program unggulan dari UIN SAIZU? Apa sebelumnya memang ini pengembangan dari beberapa PTKM sudah pernah mengembangkan ini, atau memang ini pure dari UIN SAIZU Pak? Iya, kalau kita lihat dari perkembangan ini ya pesantrenisasi di PTKIN itu ini murni dari program dari UIN SAIZU ini. Karena saya sendiri yang dulu merintis, membuat pola serta konsep kaitannya dengan pesantren mitra ini. Awalnya kita adalah punya keinginan ada pesantren di dalam kampus, tapi tanahnya tidak memungkinkan, sehingga kita cari solusi gimana caranya. Nah, caranya adalah menggandeng pesantren yang sudah eksis di sekitar kita untuk bisa bermitra. Kalau secara global di PTKIN itu ada model pesantren kampus itu. Yang pertama model Malang itu Al-Jami'ah Ma'had Al-Jami'ah itu berada di dalam kampus. Semua mahasiswa baru wajib nyantri di Ma'had Al-Jami'ah itu tanpa kecuali, itu Malang, model Malang. Kemudian yang kedua model kita ini. Jadi kita ini mahasiswa baru yang belum standar kaitannya dengan baca tulis Al-Qur'annya dan pengetahuan serta praktek peribadatannya, maka wajib masuk ke pesantren. Semua minimal 1 tahun. Nah, kemudian yang model ketiga adalah Tulungagung. Tulungagung itu pesantrenisasinya wujudnya adalah di dalam kampus di jam 0. Jam 0 itu semua mahasiswa baru atau 1 tahun mahasiswa ini
wajib mengikuti program diniyah melalui pesantren di kampus. Pesantren di kampus dari jam 0 sampai sekitar ya 1,5 jam sampai 2 jam. Ya. Dan ini menarik, program ini mungkin bisa jadi acuan juga Pak ya untuk PTKIN di Indonesia pastinya itu untuk bisa mengembangkan juga mungkin Pak. Jadi tidak ada keberatan ya Pak ya kalau misalnya ada universitas lain. Bahkan untuk kita bisa kemarin program Winsaizu. Barusan kita ini ada pertemuan di Lampung, Raker kemarin di Lampung. Itu kita disuruh menyampaikan kaitannya dengan program yang ada. Kita ini sampaikan nanti prosedurnya kayak apa, mekanisme kerjasamanya bagaimana, kemudian teknik pembelajaran sampai pada evaluasinya seperti apa. Plus minusnya kita sampaikan. Ya, kalau ini bisa dijadikan model, ya saya pikir tidak ada masalah. Berarti hanya potensi di lingkungan itu kan mungkin ragam ya, bisa nanti kombinasi antara yang satu dengan yang lain. Dan kedepannya kita sudah merencanakan, barusan ada rapat dengan tim Ma'had, mudir Ma'had beserta timnya tadi datang. Saya sampaikan bahwa kita upayakan coba ke depan kita ini memiliki program pesantren kampus Ma'had Al-Jami'ah ini, selain yang sudah ada kita kembangkan menjadi terintegrasi dengan model yang ada di dalam maupun model yang ada di luar itu. Jadi nanti ada yang di dalam, ada yang di luar. Kita sudah merencanakan nanti ada Ma'had di dalam kampus. Jadi tidak hanya di luar, tetapi luar ini tetap saja kita kembangkan sebagai bagian dari sapaan kita, program kerjasama kita dengan lembaga pendidikan yang memang benar-benar pesantren dan dimiliki oleh masyarakat. Jadi ini kedepannya berarti untuk pengembangan nasional bahkan memang menuju ke arah sana ya Pak, depan diharapkan seperti itu. Baik Pak, kita kembali lagi ke perubahan status IAIN Purwokerto menjadi Winsaizu seperti itu Pak. Ada kriteria khusus nggak Pak untuk dari IAIN, dari institut menjadi universitas yang terus digalakkan atau dicanangkan dari tim Bapak? Untuk menjadi UIN yang rasa UIN, kita sudah mengupayakan ada standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah, itu kita laksanakan. Standar minimalnya misalnya kaitannya dengan SDM, kaitannya dengan dosen, kemudian tenaga kependidikan. Ini sedang kita tata, sudah kita klasifikasi. Nanti SDM ini akan kita lengkapi menuju kepada proses pembukaan program-program studi umum. Nah, kemudian program-program studi unggulan yang tadi misalnya kerjasama dengan pesantren. Di sini ada mungkin yang ahli di bidang tafsir hadis, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ini nanti akan kita tuntaskan dalam proses untuk menuju UIN yang mampu berpartisipasi dalam bidang akademik secara nasional maupun internasional. Nah, yang kedua itu lahan yang kita miliki ya, ini yang selama ini kita miliki existing itu kita punya 10 hektar. Kita kemarin negosiasi setelah saya dilantik jadi rektor gitu, melakukan komunikasi dengan ini pemerintah kabupaten. Alhamdulillah dari kabupaten Banyumas kita mendapatkan hibah 2,7 hektar. 2,7 hektar. Dengan asumsi ya di depan itu 1.000 meter. Nah, itu harganya sekitar 8 miliar. Nah, itu ini berarti kan 27.000. 27.000. Kemudian kita juga melakukan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Alhamdulillah di sana dapat ini 17 hektar. 17 hektar. Ini adalah upaya untuk kita ini punya standar dalam konteks lahan sama bangunan itu nanti diakui oleh dunia. Iya, bukan saja untuk kepentingan internal di dalam kampus, tapi kampus kita ini kita desain agar bisa memberikan sapaan dan keterlibatan dari masyarakat luas. Misalnya nanti di sini ya untuk kegiatan-kegiatan pemerintah kabupaten, acara-acara hari ulang tahun dan lain sebagainya itu bisa menggunakan bangunan yang kita miliki. Kemudian ormas-ormas Islam kalau ada muktamar dan lain sebagainya
bisa juga ini memanfaatkan ini selama prosedurnya itu ini diperbolehkan oleh regulasi kita. Nah, kemudian juga ini kampus kita ini bisa dijadikan sebagai wisata akademik. Wisata bukan saja edukasi. Wisata edukasi, wisata akademik atau wisata spiritual. Yang memungkinkan orang yang masuk ini asalnya gersang gitu menjadi teduh, nyaman gitu. Asalnya minim ilmu, masuk gitu misalnya ini ada nanti laboratorium haji. Masuk dari pintu masuk sini sebelah sini, keluar dari pintu sebelah sana sudah mahir tentang haji. Karena di sini nanti ada diorama, ada film-film kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Jadi dia bisa mengerti secara audiovisual kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Ya, ini perbincangan sangat menarik sekali Pak. Sebelumnya ini mau masuk ke pertanyaan saya, tapi tapi sudah terjawab terlebih dahulu gitu. Jadi terkait lahan yang sudah diberikan hibah dari pemerintah Kabupaten Purbalingga ya Pak, sebanyak 17 hektar. Nah, pertanyaan saya nih Pak, terkait 17 hektar. Kalau nanti itu sudah pertanyaan apakah sudah ada pembangunan saat ini atau baru bukan wacana, apa baru program saja atau sudah ada langkah awal nih Pak pembangunan? Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana kampus untuk kebutuhan para mahasiswa, dosen dan sebagainya sudah kita kembangkan di sana. Doakan saja semoga tidak ada perubahan. Kita akan mendapatkan paket ini SBSN senilai 148 miliar. Nah, ini untuk mendirikan 5 bangunan yang kaitannya dengan fakultas dan laboratorium serta ini lembaga profesi. Lembaga profesi. Dan untuk tahun ini itu kita pagar. Ada anggaran sekitar 2,5 miliar untuk pagar dan jembatan. Nanti setelah itu baru pada tahun berikutnya bangunan yang tadi dari SBSN. Dari SBSN 148 miliar berarti untuk pembangunan pagar 2,5 miliar. Sekitar 150 miliar. DIPA UIN saya itu. Nah itu di Purbalingga harapannya nanti di situ kan dekat dengan alun-alun tidak jauh dari alun-alun. Jadi ini menjadi kebanggaan masyarakat Jambi. Ini loh ada UIN Seizu, UIN kebanggaan. Jadi ini menjadi kayak semacam gedung mercusuar bagi masyarakat dan seluruh lingkungan di sekitar Purbalingga itu. Nah, kalau sini nanti juga demikian. Depan itu juga kita sempurnakan, pintu gerbangnya tidak seperti sekarang, yang mengindikasikan bahwa lembaga pendidikan kita ini memiliki kesediaan untuk menerima semua orang yang ingin mendalami agama maupun mendalami ilmu pengetahuan secara profesional. Baik Pak, terkait kita dalam rangka bincang pengawasan nih Pak, kita sudah berbicara tentang anggaran tadi Pak, terkait DIPA kemudian SBSN. Nah, kita tidak menampik dalam proses pelaksanaannya kemungkinan hal terburuk adalah ada proses atau praktik dari KKN itu sendiri. Nah, untuk meminimalisir itu atau bahkan menghilangkan tindakan seperti itu, apa upaya yang sudah dilakukan dari tim Bapak nih Pak? Apakah sudah ada pengajuan pendampingan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama atau seperti apa untuk langkah proses awal pembangunan? Karena kan katanya mau bangun ini dulu terlebih dahulu ya Pak, pagar terlebih dahulu ya Pak, seperti itu. Apa nih Pak upaya yang sudah dilakukan sejauh ini untuk meminimalisir? Yang kami lakukan semenjak dari awal gitu ya. Yang pertama, saya sosialisasikan kepada semua komponen baik pimpinan maupun staf yang ada di sini. Kalau kaitannya dengan keuangan, tidak ada ijtihad di bidang keuangan. Semuanya harus berdasarkan regulasi. Dalam rangka untuk ke situ, maka kita melibatkan komponen terkait. Setiap ada proses-proses yang terkait dengan rencana dan itu di dalamnya ada keuangan, maka kita konsultasi koordinasi dengan JEN atau BPK yang kita kenal. Saya memerintahkan kepada WR2 Kepala Biro, tolong ini komunikasi harus jelas, harus terang benderang. Kaitannya dengan uang itu harus terang benderang. Tidak boleh orang kemudian remang-remang lalu ada upaya untuk mengatasnamakan keremang-remangan tadi itu untuk kepentingan yang tidak sehat. Apakah apa bentuknya yang kaitannya dengan manipulasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, dalam rangka untuk menjaga agar kita ini sesuai dengan
prosedur dan regulasi yang berlaku, maka kita melibatkan ini dari kejaksaan. Ya, misalnya kemarin ada pengadaan tanah itu di depan itu, kejaksaan saya undang di sini. Untuk bisa, kalau misalnya ini skemanya seperti ini, prosedurnya begini, apakah ada kelemahan di sini ini yang memungkinkan kita ini menjadi bermasalah di kemudian hari? Oh ya, nanti diberi masukan ini dan seterusnya. Selain dari kejaksaan, dari kepolisian juga kita ajak bicara. Kita ajak bicara, kemudian dari ini kelurahan sini ya juga kita ajak bicara karena ini kan lingkungan kelurahan. Ada masyarakat sekitar sini yang menginginkan A, B, C dan lain sebagainya. Sementara kita ini kan regulasinya sudah ditetapkan. Nah, misalnya ini kelurahan ini masyarakat pemuda minta ini, minta itu karena ini bangun di sini. Nah, itu kan kita bisa memberikan jawaban melalui lurah, melalui aparat desa, aparat kelurahan di sini, kemudian dari kecamatan dan seterusnya. Intinya dalam rangka untuk meminimalkan atau bahkan membersihkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, itu kita lewat tadi konsultasi, melalui proses pemahaman regulasi, kemudian yang ketiga kerjasama dengan komponen terkait sehingga kita ini benar-benar terawasi. Berarti, secara regulasi kita berpegangan, tapi secara aksi kita juga ini diawasi oleh kanan kiri sehingga tidak memungkinkan secara logika iya, benar. Untuk melakukan secara tidak langsung bahkan secara langsung sudah berkonsolidasi dengan seluruh lini ya Pak. Seperti itu. Baik, ini untuk bincang pengawasan berarti ini pengawasannya sudah cukup aktif seperti itu. Pertanyaan saya lagi nih Pak, kita putar balik lagi nih Pak. Kalau misalnya nanti sudah jadi nih Pak, dari lahan 17 hektar sudah ada bangunan baru, ada rencana kan nanti penambahan fakultas pastinya Pak, mungkin ke depannya seperti itu. Nah, ini nanti yang jadi kampus utamanya mana nih Pak? Apakah tetap di sini atau nanti pindah diboyong ke lahan baru nih Pak? Kita tidak ada kampus utama, tidak ada kampus kedua. Semuanya kampus ini nanti kita buat kampus yang utama. Jadi tidak ada pemisahan ya Pak ya? Tidak ada ini yang mengutamakan di Purwokerto atau yang di Purbalingga. Semuanya punya perasaan bahwa ini kita bangga memiliki kampus ini. Karena nanti kalau ini yang utama di Purbalingga sini pasti masyarakat dan pejabat pemerintah sini kecewa. Loh kok ini sejak lahir di sini kok sekarang di sana. Tapi kalau sana di sini dijadikan kampus utama, sana juga merasa loh kapan kita menjadi ini baik atau punya rasa bangga terhadap kampus. Kalau kini hanya second, hanya yang kesekian diprioritaskan. Jadi kita memprioritaskan semua kampus ini menjadi kebanggaan besar. Itu mungkin kampus A, kampus B itu mungkin lebih, atau kampus sini misalnya Purwanegara, ke sana kampus Purbalingga. Seperti itu. Jadi tidak ada pemisahan secara spesifik ya Pak ya. Namun tetap menyebutnya adalah Uin Saizu. Seperti itu. Baik Bapak, ini pertanyaan terkait Uin Saizu sudah kita selesaikan, tapi karena sekarang ini kan masih dalam kasus pandemi yang sampai sekarang juga kita belum menunjukkan penurunan angka terkait kasus infeksi kasus COVID-19 seperti itu. Nah, upaya apa nih Pak untuk bisa memerangi kasus COVID-19 di UIN, khususnya di LIMI atau di sivitas akademikanya UIN Saizu seperti itu? Karena kan kita tidak mungkin untuk menutup secara keseluruhan setiap harinya, karena kita harus tetap aktif bekerja seperti itu. Apa yang sudah dilakukan, upaya apa untuk Pak menindaki? Yang kita lakukan yang pertama itu membentuk tim Satgas COVID-19. Jadi kita langsung waktu itu kita rapatkan kaitannya dengan pandemi ini. Karena ini juga harus ada yang mengawal, tidak mungkin ini dilaksanakan oleh 1-2 orang, tapi harus ada tim yang solid untuk itu. Satu. Yang kedua, kita langsung mengambil langkah waktu itu karena suasana tidak memungkinkan untuk offline. Kita langsung ada edaran bahwa kuliah kita online. Kuliah kita online. Pernah satu ketika ada perkembangan kemajuan, ini sudah kita umumkan bahwa boleh
ke kampus untuk konsultasi judul, skripsi, bimbingan skripsi, ujian-ujian. Hanya itu saja. Tapi karena perkembangan di lingkungan sini ini menunjukkan peningkatan, maka sekaligus waktu itu kita umumkan tiba-tiba. Nah, untuk sementara ditiadakan dalam bentuk apapun, apakah itu bimbingan atau ujian dan seterusnya. Ya, ini karena melihat komponennya ini. Nah, kami selalu yang ketiga itu koordinasi dengan pemerintah kabupaten. Kebetulan saya sendiri sebagai ketua Forum Kerukunan Umat Beragama. Setiap kali ada momen-momen penting di kabupaten, saya ini diundang untuk mewakili ini Forum Kerukunan Antar Umat Beragama itu. Ada kaitannya dengan kemarin yang mau dimakamkan, ini ditolak di sini, akhirnya dimakamkan, kemudian disuruh untuk membongkar. Itu juga saya terlibat sebagai tokoh agama. Nah, ini kita komunikasikan, termasuk kaitannya dengan jatah untuk vaksinasi. Nah, kita kemarin mengajukan lewat tokoh agama itu, karena tokoh agama itu kan banyak di YN juga. Apakah itu di MUI atau yang lainnya. Nah, itu kita dapat 200 untuk tokoh agama itu, sebagiannya adalah yang ada di YN. Kemudian sekarang ini sudah ada koordinasi lagi. Yang terakhir itu ada vaksinasi untuk jatah kita Win Saizu ini ada 300 orang. Nah, itu kemungkinan nanti kalau itu di dosen sama tenaga kependidikan kan ada sekitar 400-an. Ini pengajuan vaksin ini apakah sudah dilakukan atau masih dalam bentuk pengajuan, Pak? Sudah dijawab. Sudah dijawab? Ya, sudah. Ini sudah ada bahwa jatah kita untuk kali ini 300. 300. Pegawai kita ini 400 sekian. Direncanakan realisasinya kapan nih, Pak, untuk vaksinasi? Iya, realisasinya ini kemungkinan 1-2 minggu ke depan. 1-2 minggu ke depan. Karena kita kan harus menentukan siapa kira-kira siapa yang sudah vaksin, siapa yang belum, dan di antara yang belum itu siapa yang lebih diprioritaskan. Yang kira-kira memiliki mobilitas yang lebih tinggi, kerawanan yang lebih dominan. Dan luar biasa sekali nih penanganan COVID-19 ya, khususnya di lingkup Sivitas Akademika Win Saizu ini luar biasa, ini cukup matang. Dan banyak sekali konsolidasi dengan kita juga membuat ini kayak semacam pesan-pesan, pesan-pesan. Kemudian semua ruangan ini di depannya ada hand sanitizer, tetap dengan prokes yang ketat, tapi hanya yang disampaikan di tempat lain kita juga memberlakukan itu. Baik, Pak, ini sebagai closing statement nih, Pak, sekaligus menutup perjumpaan kita pada bincang pengawasan edisi kali ini. Ini terkait banyak sekali marak saat ini kan berita hoax begitu, Pak. Kemudian juga ujaran kebencian. Bahkan tujuan utama atau menjadi goals pertama dari Menteri Agama kita saat ini adalah moderasi beragama seperti itu, Pak. Nah, ini sebagai guna menjaga kesatuan dan kesatuan NKRI seperti itu. Apa nih, Pak, tanggapan Bapak terkait berita hoax, kemudian ujaran kebencian? Apa yang Bapak canangkan kepada ASN dari di Win Saizu ini sendiri, Pak, untuk tidak melakukan hal tersebut seperti itu, Pak? Ya, yang sering kami sampaikan kepada Sivitas Akademika, termasuk tenaga kependidikan, itu ini berpikir dan bersikap sportif, sehat. Ya, sehat itu, sehat dalam konteks pemikiran itu jangan sampai masuk atau dimasuki oleh informasi yang tidak akurat. Informasi bohong, hoax, berita-berita hoax yang ada di dalam media sosial kita utamanya, karena itu sering kali meracuni pikiran kita dan itu mengganggu. Nah, maka segala informasi yang kira-kira tidak rasional, berlebihan, itu bisa dipastikan ini adalah hoax. Misalnya berita tentang haji, ini kaitannya dengan mendiskreditkan Gus Menteri itu kan luar biasa. Dan ada beberapa kelompok yang memang mengupayakan untuk itu. Nah, ini perlu ada informasi pengecekan sumber yang jelas ya, Pak. Ya, kita tampilkan beberapa sumber yang beres, yang bisa memberikan jawaban lebih rasional kaitannya dengan ini. Nah, kemudian yang kedua kaitannya dengan moderasi itu semua
karyawan atau pegawai kita ini harus menerima keilmuan, wawasan dan pengalaman kaitan dengan moderasi beragama. Yeah. Jadi orang beragama itu harus santun, harus menawarkan kedamaian, kesejahteraan, bukan menghujat atau memfitnah, melakukan diskriminasi terhadap satu atau golongan yang berbeda dengan kita. Ini selalu kita sampaikan. Dan untuk pegawai baru itu ada pelatihan kaitannya dengan moderasi beragama. Kita juga punya pusat moderasi beragama yang sudah kita canangkan, yang tugasnya antara lain adalah memberikan pemahaman yang seluas-luasnya kaitannya dengan bagaimana beragama secara dewasa. Dan bagaimana mengembangkan nilai-nilai Pancasila itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kampus. Jangan sampai ada anak-anak kita, khususnya para mahasiswa ini, melakukan aktivitas yang berlawanan dengan agamanya dan dasar negaranya. Itu selalu kita sampaikan. Dan saya ulang-ulang, ini adalah bagian dari pesan yang tidak boleh ditawar. Jadi setiap dosen atau pegawai baru, satu harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Kalau dosen yang harus memiliki tentang itu. Yang kedua, NKRI harga mati. Kalau ada di antara kalian yang saya ketahui bahwa Anda mengupayakan untuk mengganti dasar negara, maka jika data-data sudah meyakinkan, Anda akan saya proses untuk tidak menjadi pegawai. Kalau mahasiswa, maka silahkan kuliah di tempat lain. Di sini tidak diperkenankan ada orang berpikir kaitannya dengan dasar negara selain NKRI, selain Pancasila. Karena ini sudah final. Kalau Anda menginginkan ada negara lagi di sini, silahkan cari pulau yang belum ada negaranya. Membuat negara sendiri di sini. Nah, kemudian yang ketiga kaitannya dengan moderasi beragama ini. Anda tidak boleh beragama setengah-setengah. Harus 100% memiliki pemahaman keagamaan yang utuh, sebagaimana Anda memiliki pemahaman kenegaraan yang utuh tentang NKRI. Jadi 100% menjadi nasionalis, 100% menjadi agamawan yang yang memiliki nilai spiritual yang tinggi. Dan nilai spiritualitas yang tinggi itu bisa dilihat antara lain adalah tidak menyalah-nyalahkan, tidak mengkafir-kafirkan, tidak menganggap bahwa dirinya paling benar, tidak ada truth claim. Di dalam pikiran dan hati kita harus ada open space yang memungkinkan ada orang lain berpendapat beda dengan kita, yang memungkinkan ada aktivitas orang lain yang kita lihat itu kemudian kita tidak murka, tetapi bisa memahami, oh dia perilakunya seperti itu, dia peribadatannya seperti itu, kalau saya begini. Jadi kalau fanatisme itu hanya dilakukan untuk inward looking. Kalau ke dalam kita boleh fanatisme, tetapi kalau outward looking kita harus toleran. Gitu. Ini yang selalu saya sampaikan kalau ada pertemuan. Jadi tidak boleh ada orang main-main klaim tanpa dasar keilmuan yang memadai. Jadi kalau misalnya, saya agama Islam, saya adalah agama yang paling benar dan seterusnya, silahkan ke dalam. Tetapi kalau konteksnya keluar, keindonesiaan, kemanusiaan, keadilan dan seterusnya menjadi domain pembicaraan dan perilaku. Baik, terima kasih sekali Pak Rokib untuk bincang-bincang kita hari ini. Luar biasa perbincangan yang memang sesuai dengan bincang pengawasan episode kali ini, dan sangat menarik sekali dan banyak sekali informasi yang bisa menjadi patokan untuk pemirsa di rumah, khususnya para ASN di Kementerian Agama Republik Indonesia. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih Pak sambutannya Pak. Kami mohon pamit sebelumnya. Kami dari tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga tim Bincang Pengawasan mengucapkan mohon undur pamit diri, dan terima kasih untuk telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, juga komen, dan bahkan kalau punya ide kita pengennya berbincang seperti apa, itu bisa tulis komen di kolom komen yang tersedia. Akhir kata saya Sofyan Ali beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bincang Pengawasan.